Halo teman-teman literasi. Kali ini kami memiliki segmen baru, yaitu fokus memberikan tips-tips dalam menulis. Nah, video kali ini kita akan membahas cara mengetahui jurnal nasional yang bereputasi, terkhususnya adalah Sinta. Nah, kenapa segmen ini masuk dalam channel literasi politik? Karena secara garis besar saja, literasi artinya kemampuan seseorang dalam menulis, mendiskusikan, membaca suatu masalah, yaitu khususnya kita membicarakan masalah-masalah politik ya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman untuk dapat meningkatkan literasi kita dalam memahami berbagai dinamika politik di Indonesia saat ini. Saat ini, mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor diharuskan mempublikasikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Dalam video kali ini, kita akan membahas cara mengetahui ataupun mempublikasi jurnal. Adapun jurnal yang terbagi dalam dua kategori, yaitu jurnal nasional dan internasional. Pemerintah mengharuskan program sarjana, magister, dan doktor untuk mempublikasikan karya ilmiah mengacu kepada landasan hukum dengan 3 landasan hukum ini. Selanjutnya, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah di mahasiswa, dan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi yang wajib menyesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun poin-poin regulasi tersebut seperti yang di tampilan ini, yaitu ada 5 poin, yaitu seorang sarjana harus menyusun skripsi dan diunggah skripsi tersebut ke repository perguruan tinggi. Lalu magister harus menyusun tesis, lalu menerbitkan atau makalah dan diterbitkan di jurnal ilmiah terkreditasi ataupun diterbitkan di jurnal internasional. Tapi yang minimalnya adalah jurnal ilmiah terkreditasi yang nasional saja. Lalu yang ketiga ada magister juga harus menyusun tesis dalam bentuk lain yang setara, yang dimaksudkan adalah konferensi nasional atau konferensi nasional. Lalu yang keempat ada program doktor harus menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan menerbitkan jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 3, ataupun mempresentasikan karya ilmiahnya yaitu conference di forum internasional. Nah, hari ini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai jurnal yang bereputasi nasional Sinta. Nah, teman-teman bisa mengklik atau nanti mengketik sinta.ristekbrin.go.id. Nah, lalu nanti klik pilihan jurnal, source jurnal, nanti teman-teman diarahkan ke jurnal. Nah, jumlah ini 4985 jurnal ini, 4985 jurnal ini adalah jumlah jumlah jurnal ya. Lalu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, ini adalah peringkat. Peringkat tertinggi itu adalah Sinta 1, lalu Sinta 2, dan seterusnya. Nah,
peringkat Sinta 1 sudah setara dengan Scopus. Lalu dilanjutkan Sinta 2, 6, dan Sinta 3, dan Sinta 4, dan seterusnya. Namun Sinta 2 belum setara dengan Scopus. Lalu teman-teman bisa mengklik di search journal name atau dengan ISSN-nya, tetapi lebih mudah teman-teman men-search jurnal apa yang ingin dituju dengan tentukanlah keyword yang sederhana untuk mencari jurnal tersebut. Teman-teman bisa mengidentifikasi jurnal teman yang sudah buat tentang apa, seperti contoh misalnya politik, klik politik. Nah, lalu teman-teman nanti dapat melihat inilah jurnal-jurnal yang khusus mengenai ilmu politik, seperti ini JSP, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, sudah Sinta 1, dan sudah Scopus. Lalu Politika, Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Sinta 2. Nah, peringkat tersebut mengacu kepada pengaruh jurnal itu dalam kualitas dari jurnal yang dipublish ya. Melihat kualitas jurnal tersebut melihat dari citasinya adalah rujukan. Jadi seberapa banyak jurnal ini seperti nomor 1 ini dibaca ataupun dirujuk dari penulis-penulis lain. Seperti JSP ini 5 tahun terakhir sudah 1560 rujukannya, dan jumlah citasinya secara keseluruhan sudah 1847. Nah, ini juga bisa menjadi tips bagi teman-teman yang ingin menulis jurnal. Harap memperhatikan ini, karena ketika jumlahnya ini besar, tentu jurnal ini sangat sering dibaca oleh para penulis lainnya. Nah, lalu seperti ini di halaman 2, di Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya sampai Sinta 6. Nah, seperti contoh, kita klik salah satu jurnal yaitu JPP UMA, Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosial Politik UMA. Di sini bisa dilihat sudah Sinta 3, jumlah citasinya secara keseluruhan sudah 547. Lalu 5 tahun terakhir sudah 516 jumlah citasinya. Teman-teman bisa langsung masuk ke dalam website jurnal tersebut dengan mengklik website. Nah, ketika teman-teman sudah memilih salah satu jurnal yang harus menjadi perhatian ataupun yang sangat-sangat diperhatikan adalah klik tentang jurnal tersebut, lalu pilih kebijakan yaitu fokus dan scope. Fokus dan scope ini adalah fokus dan batasan-batasan apa saja yang boleh diangkat dalam jurnal ini ya. Jadi di luar dalam fokus dan scope yang jurnal ini paparkan, maka tulisan teman-teman jika tidak termasuk dalam ini tidak bisa dipublikasikan di sini. Seperti JPP UMA ini dia fokus terhadap ilmu pemerintahan, ilmu sosial, ilmu politik, terus metodologi ilmu sosial dan teknologi sosial. Selanjutnya setelah teman-teman sudah membuka fokus dan scope, teman-teman bisa melihat publikasi frekuensi. Frekuensi jurnal tersebut dalam setahun mempublikasikan 2 terbitan, yaitu di Juni dan Desember. Ketika teman-teman sudah melihat ini, teman-teman bisa klik archive. Nah, lalu bisa kita lihat ternyata jurnal UMA ini sangat konsisten dalam menerbitkan jurnalnya. Seperti dalam kebijakan tadi di Juni dan Desember. Nah, karena beberapa jurnal juga ada sudah membuat kebijakannya, frekuensi publikasinya bulan kapan-kapan saja, namun dalam aktualisasinya kadang-kadang terhambat, tidak sesuai jadwal. Itu mungkin jadi bisa
pertimbangan teman-teman untuk teman-teman submit di jurnal tersebut agar sesuai dengan jadwal. Selanjutnya kita kembali ke baut, ke tentang. Nah, teman-teman bisa mengklik yang namanya author fee, biaya penulis. Jadi beberapa jurnal mengharuskan adanya biaya untuk publikasi. Nah, ini juga bisa teman-teman cek, karena nanti takutnya miskomunikasi antara editor dan penulis, karena beberapa jurnal ada yang mengharuskan adanya pembayaran untuk dipublish tulisan Anda, namun di beberapa jurnal lain ada juga yang gratis. Nah, itu teman-teman harus banyak men-searching, klik keywordnya, dicoba buka satu-satu setiap jurnal. Nah, mana yang bayar, mana yang gratis, pilihlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memahami kebijakan jurnal tersebut, lalu teman-teman bisa mengklik template. Nah, ketika sudah diklik, langsung otomatis terdownload. Nanti contohnya seperti ini. Nah, di template tersebut inilah selingkungan ataupun kesesuaian tulisan di jurnal ini. Jadi beberapa jurnal juga memiliki kebijakan berbeda-beda. Jadi teman-teman tidak boleh mengirimkan tulisan teman-teman dengan tidak sesuai dengan template jurnal yang dituju, karena beberapa jurnal memiliki perbedaan dalam tata cara penulisan, bentuk tulisan, lalu seperti misalnya abstrak 150 sampai 200 kata, ada juga yang 150 sampai 250 kata. Jadi teman-teman bisa sesuaikanlah dengan template jurnal tersebut. Jika teman-teman sudah menyesuaikan, tulisan teman-teman dipindahkan ke sini dan diedit dengan sesuai dengan template tersebut, teman-teman bisa melakukan submit jurnal. Namun terlebih dahulu teman-teman harus registrasi, membuat akun di jurnal ini. Nah, untuk registrasi teman-teman bisa mengisi bahasanya apa, lalu username apa mau digunakan, password, lalu nama depan, nama tengah, nama akhir, inisial, lalu kelamin, afiliasi. Nah, sampai nanti klik register, nanti teman-teman sudah mempunyai akun di jurnal ini. Lalu teman-teman bisa masuk ke login. Klik login. Nah, lalu teman-teman bisa mengklik apa yang teman-teman buat tadi, username-nya, lalu password, nanti klik seperti ini, contoh login. Nah, teman-teman nanti setelah ini bisa teman-teman new submit. Ketika nanti teman-teman sudah mengisi, ada 5 tahapan dalam melakukan submit. Ini seperti ini, teman-teman bisa isi. Ini tulisannya apa, apakah review buku atau apa, tulisan penelitian, bahasanya apa, ini bisa diisi semua sampai ke 5 tahap selanjutnya. Nah, teman-teman bisa mengirim submit jurnal tersebut. Ketika sudah teman penuhi 5 tahapan tadi, nanti akan statusnya aktif. Nah, ketika sudah publish, nanti statusnya dia jadi arsip. Nah, mungkin itu saja. Bagaimana video tadi? Semoga dapat memberikan wawasan ya kepada kita mengenai jurnal bereputasi nasional Sinta. Nah, video selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana cara menulis yang baik, yaitu jurnal. Tentu jurnal yang baik dan berkualitas akan mudah publish di berbagai jurnal, baik itu Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen channel